seumuran yang namanya kayak aku sama Nabila gitu kan, seumuran. Ya anak muda kan identik dengan cowok ya. Pokoknya dia nggak banyak ngomong karena dia bilang dia sedih banget. Jadi dia cuma kayak. Pertanyaannya buat kamu adalah apa yang nggak diketahui oleh netizen Indonesia tentang Nabila? Waduh, tahu nggak kak? Aduh, ini aku jujur aja deh ngomong sama Nabila, mumpung ada Nabila di sini. Welcome to podcastnya Super Youth, Rahel. Wow. Halo kak. Ini kita punya data dan fakta tentang kamu nih. Wah. Nah ini datanya dari tim riset kita bilang kayak gini, bahwa kamu tuh peserta termuda di Idol 2023, benarkah? Betul sekali. Kontestan termuda di Indonesian Idol season ini, Rahel. Sekarang kelas berapa? Aku sekarang kelas 2 SMA. Oh, kelas mau 2 naik ke SMA. kelas 3. Usia? Usia aku sekarang 17, tapi waktu aku masuk Idol 16 tahun. 16 tahun. Berarti hampir sama kayak teman sekamar kamu, siapa namanya? Nabila. Nabila. Betul. Oh my god. Seumuran. Seumuran, gengs. Seumuran, sekamar lagi ya? Iya betul, dari pertama sih. Dari pertama. Cuman sempat pindah-pindah kamar. Pas Iya. terakhir tuh udah nggak sekamar. Tapi Oke, tetap. tapi tetap sahabatan, temenan kayak gitu. Iya Ya. betul. Oke, pertanyaannya buat kamu adalah apa yang nggak diketahui oleh netizen Indonesia tentang Nabila? Waduh. Ditahan dulu. Oke. Nanti kita jawab di akhir acara ya. Nah, kita mau kepo dulu tentang kamu. Oke, boleh. Peserta paling muda, anak SMA. Indonesian Idol kan kompetisi yang diikuti penyanyi-penyanyi yang punya pengalaman yang banyak kayak Iya. gitu kan. Apalagi kan kamu kelas 2 SMA. Nah, sempet merasa minder nggak untuk kayak ibaratnya oke deh aku daftar ke Indonesian Idol? Sempet, aku nggak berekspektasi panjang bakal sepanjang ini, bakal 14 besar gitu. Yep. Enggak. Wah, ini puji Tuhan banget, bersyukur banget aku bisa perjalanan panjang di Panjang sini. ya. Nah, orang kan pasti penasaran kan. Emang kompetisi Indonesian Idol itu seperti apa sih prosesnya? Kalau aku bener-bener ngantri dari ribuan orang, jadi bareng-bareng tuh dari awal banget. Itu ngantri ribuannya waktu itu di mana? Waktu di RCTI, studio Oh RCTI my Kebonjeruk God, iya. gitu. Waduh, itu tuh antrian dibuka dari jam 5 dari jam 7 pagi kalau nggak salah. 7 pagi udah datang. Enggak, aku datangnya jam 2 siang. Oke. Itu hari Sabtu, aku inget banget. Jam 2 siang datang Iya. antrian. Jam 3 tuh gate udah ditutup. Tapi di belakang tuh masih ada ribuan orang lagi. Di depannya kamu? Ribuan orang lagi. Wow. Dan aku baru nyanyi, baru audisi itu sekitar jam 7 malam. Jam 2 datang ke lokasi. Yes. 5 jam menunggu. Ngantri. Hanya untuk audisi. Iya, audisi itu Oke. pun ada 3 tahap. Jadi Oke. baru masuk tahap 1. Itu tahap 1 siapa yang ngetes? Ada orang kayak guru vokal gitu. Agak grogi nggak saat itu? Grogi. Tahap 1 tuh susah banget. Jadi itu ada dikasih kartu biru, merah, hijau. Kalau merah itu lolos. Merah itu lolos. Kalau biru itu nggak lolos. Oke, berarti mereka ngasih kartu tuh. Iya, kalau hijau itu kayak dikasih kesempatan gitu. Oh, kasih kesempatan untuk dia ngulang tahap lagi. 2. Tapi dilihat di tahap 2. Aku kan sama teman-teman yang lain juga ngantri kan di depan. Iya. Nah, teman-teman yang udah masuk terus keluar tuh semua membawa kartu biru. Aku sendiri yang membawa kartu merah. Wow, berarti kamu akhirnya dapat itu ya untuk kartu merah untuk next lolos. Untuk next ke tahap 2. Masih tahap 2. 何お前はもう死んでいる。 Masih tahap 2. Berarti- Selesai perjuanganku sampai di situ. Wow, repot sekali ya. Iya. Oke, dari tahap pertama ke tahap 2 kamu langsung hari itu juga. Hari itu juga, tapi ngantri dulu, tunggu dulu berapa lama dulu gitu, kayak sejam gitu. Wow, ternyata antrian itulah yang akhirnya sebuah proses ya untuk kamu. Iya, seru banget Terseru deh. ya? Jadi tahu banget perjuangannya tuh kayak gimana. Oke, jadi ini guys bisa buat kalian tutorial nih biar tahu gimana sih proses mengikuti Indonesian Idol. Jadi jangan kalian bilang instan kak. Ya kan mereka kadang-kadang instan. Oke, tahap 2 nih. Tahap 2 kamu ketemu siapa? Ketemu ada satu kakak kru sama sebuah satu proses. yang buat nilai. Oke, kakak kru. Kakak kru maksudnya kamera yang ngerekam kamu. Enggak, belum sampai kamera yang ngerekam. Itu kamera yang ngerekam yang ketiga. Berarti mereka harus melewati 3 tahap, 3 guys. tahap. Ketiga itu ketemu sama kalau nggak salah itu ada produser. Terus juga
ada kameramen dan itu ruangannya lebih besar dan Oke. lebih tertutup. Belum ada juri di situ. Belum sama Oke. sekali. Jadi kayak itu namanya tahap video booth. Oh, tahap video booth berarti kamu sudah direkam. Sudah direkam terus kayak pakai papan isinya nama, umur, bla bla, terus kita perkenalan diri dulu terus kayak oke, kamu tuh sukanya apa bla bla gitu. Ditanya-tanyain. Ditanya-tanyain. Oke, ditanyanya biasanya apa aja biasanya? Kamu sukanya apa? Kayak makanan favorit, terus lagu favorit gitu. Lagu favorit kamu apa? Itu tadi Taking a Chance on Love. Oke. What a Wonderful World. Sama apa? For Once in My Life. Oke, berarti ketika tahap 3 itu kamu nyanyi satu lagu berarti ya? Iya, satu lagu. Satu lagu sudah direkam, sudah direcord saat itu sama produser sama orang-orang krunya. Mereka bilang lolos. Belum. Itu tuh harus sampai 1 bulan berikutnya sampai pengumuman. Dikasih tahu tanggal segini-segini kalau ada WA masuk atau telepon atau apapun itu berarti kamu lolos atau nggak cek email gitu-gitu. Oh. Jadi kita disuruh cek email. Pokoknya dari skala tanggal segini sampai segini gitu. Tapi kalau misalnya lewat dari tanggal itu berarti udah. Setelah tahap 3 itu seminggu kemudian aku ditelepon. Setelah tahap 3 itu seminggu kemudian kamu ditelepon. Tapi ada email dulu sih disuruh kayak isi in-depth story Iya. gitu, ada dari nomor 1 sampai 30. Wow. Jadi kita isi kayak nama bla 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 bla. Pokoknya detail lah ya, Iya, ngisi bener-bener apapun ya. detail banget. Kayak Iya. nama, aktivitas kamu, kesukaan kamu, musik, pokoknya Iya, semua. benar. Dan aku ditelepon. Pokoknya sesuai tentang kamu kan. Iya. Baru habis itu kamu ditelepon. Baru habis itu dapat WA gini, telepon dari WA. Saya dari kru RCTI Indonesian Idol gini gitu. Langsung jam segini-segini ada Zoom ya, Zoom meeting. Jadi kayak Oh. dikasih tahu tuh konsepnya dan itu tuh ada kayak sekitar 200 orang. Yang berarti kan dari antara ribuan orang diambil Masuk ke 200. judging, masuk ke 200. Setelah kamu ditelepon, gimana rasanya ketika kamu mendapatkan telepon kamu lolos ke tahap karantina itu? Seneng banget lah Kak. Karena aku tahu kan struggle perjuangannya tuh gimana. Terus kiri kanan aku bilang kayak aduh susah nih, aduh ini. Nah, kena pressure dong Iya. ketika di situ. Tapi ya udah aku lakuin aja, aku jalanin aja. Yes. Masalah lolos gak lolos itu urusan belakang. Yang penting ya aku udah berusaha gitu. Sampai akhirnya di telepon, wah langsung sempet nangis juga. Wah. Sempet kayak puji Tuhan lolos ke apa namanya Karantina. tahap judging gitu, karantina. Udah tuh happy banget, senang-senang. Tapi di tengah happy itu aku harus masuk rumah sakit dulu. Oh. Selama kurang lebih seminggu. Kenapa? Karena aku sakit. Apa sih di pikiran kamu ketika padahal kan ini udah seminggu lagi nih, udah tinggal prosesnya dikit lagi, udah lolos juga di tahap Tapi nextnya. kok harus sakit gitu Iya. ya. Kalau aku sih lebih gini, mama selalu bilang gini. Pokoknya apapun yang terjadi itu tuh Tuhan nggak pernah rencanain kecelakaan buat Oh, kehidupanmu. iya, benar ya. Jadi meskipun nanti kamu ikut nih, kamu bisa nih, kamu sembuh, kamu ikut ya, berarti itu memang bagian dari rencana Tuhan. Meskipun kamu ikut, bukan Tuhan salah, bukan Yes. Tuhan gagal, karena rencana Tuhan gak ada yang pernah gagal dalam hidupku. Benar. Dan apapun yang menjadi berkat itu tetap menjadi berkatmu gitu. Yes. Gak ada satu orang pun, Ya. gak ada satu hal pun yang dapat mencuri berkatmu. Benar. Berarti Jadi itu yang membuat iman percayaku timbul sampai akhirnya aku yakin, aku semangat, aku yakin buat sembuh. Aku yakin. Jadi selama di rumah sakit tuh aku cuma pikir kayak gini, kayak enggak, aku harus sembuh. Aku bisa kok, aku harus sembuh gitu. Aku harus nyanyi gitu di judging. apa yang kamu doakan di situasi kayak gitu kan? Yang aku doain, aku penyerahan kepada Tuhan. Jadi aku berserah, Tuhan, aku udah nggak bisa, maksudnya nggak mau banyak minta apalagi, tapi aku cuma mau bilang aku berserah dan aku yakin aku akan sembuh gitu. Dan Berjuang ya, dan sembuh. Untuk kamu yang saat ini lagi merasa nggak percaya diri dengan bakat yang kamu punya, merasa sulit bahkan gagal meraih impian kamu, merasa nggak layak, merasa minder ataupun kegalauan-kegalauan lainnya, dan kamu butuh teman untuk bercerita, sharing, dan mendengarkan kamu bisa hubungin nomor layanan doa dan konseling CBN yang ada di layar kamu saat ini, karena tim layanan doa dan konseling CBN akan selalu siap mendengarkan kamu selama 24 jam, memberikan kamu dukungan dan juga berdoa buat kamu. Jangan ragu buat hubungi layanan doa dan konseling CBN, dan rahasia kamu dijamin aman.
anak seumuran yang namanya kayak aku sama Nabila gitu kan, seumuran. Kayak anak muda kan identik dengan cowok ya. Aduh, pokoknya dia nggak banyak ngomong karena dia bilang dia sedih banget. Jadi dia cuma kayak, lu pulang, dia cuma kayak gitu. Ntar gue cerita sama siapa lagi, ntar gue tidur sama siapa lagi. Biarkanlah ku rasakan